wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Faris Zufil Arganata, SKM MK3. Saya selaku dosen tetap program studi Sarjana Terapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, jurusan Promosi Kesehatan Poltekkes Kemenkes Malang. Di sini saya mengampu beberapa mata kuliah yang sesuai dengan kompetensi bidang keilmuan saya. Salah satunya adalah mata kuliah aplikasi ergonomi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan RPS mata kuliah aplikasi ergonomi. Mata kuliah aplikasi ergonomi ini memiliki bobot 3 SKS praktik. Mata kuliah aplikasi ergonomi ini ditempuh oleh mahasiswa semester 3, termasuk dalam kategori mata kuliah wajib dengan mata kuliah prasyarat, yaitu mata kuliah dasar ketiga yang ditempuh pada semester 1. Secara singkat, mata kuliah aplikasi ergonomi ini mempelajari tentang penerapan prinsip ergonomi dalam pengendalian risiko yang muncul dari interaksi antara pekerja dengan elemen-elemen lain yang ada pada sistem kerja, seperti peralatan, lingkungan kerja, dan tugas pekerjaan, untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif. Perkuliahan berlangsung secara blended learning dengan memanfaatkan media LMS, di mana mahasiswa dapat belajar mandiri sebelum masuk ke sesi tatap muka atau sesi praktikum. Materi pembelajaran yang akan dipelajari meliputi 10 pokok bahasan. Yang pertama dimulai dari konsep dasar ergonomi. Kedua, pengukuran postur kerja statis dengan menggunakan metode Rula, Rosa, Brief, dan Gottrak. Yang ketiga, pengukuran postur kerja dinamis dengan menggunakan metode Reba, OWASP, dan QEC. Yang keempat, pengukuran fisiologis kerja dan beban kerja fisik. Yang kelima, pengukuran beban kerja mental dengan menggunakan NASA TLX. Yang ketujuh, pengukuran dimensi tubuh atau antropometri. Yang kedelapan, kognitif ergonomi dan evaluasi heuristik. Yang kesembilan, pengukuran aspek ergonomi lingkungan meliputi cahaya, suara, dan suhu. Dan terakhir, desain stasiun kerja yang ergonomis. Sebelum masuk ke rincian capaian pembelajaran, perlu saya sampaikan bahwa dalam menyusun RPS mata kuliah aplikasi ergonomi ini, saya menggunakan pendekatan Outcome Based Education atau yang biasa kita kenal dengan istilah OBE. Prinsip OBE menjadikan capaian pembelajaran mahasiswa sebagai titik tolak utama. Baru kemudian untuk proses pembelajaran materi, metode, dan sistem penilaian dirancang selaras untuk tercapainya capaian pembelajaran tersebut. Mata kuliah aplikasi ergonomi ini mengemban satu capaian pembelajaran lulusan, yaitu JPL kedua, di mana lulusan mampu menerapkan penilaian risiko bahaya dengan menggunakan instrumen secara profesional dan bertanggung jawab. JPL ini kemudian diturunkan menjadi 3 CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah. CPMK yang pertama, mahasiswa mampu menilai resiko ergonomi yang ada di tempat kerja. CPMK kedua, mahasiswa mampu mengevaluasi sistem kerja sesuai dengan prinsip ergonomi. Dan CPMK ketiga, mahasiswa mampu merancang desain sistem kerja sesuai dengan prinsip ergonomi. Ketiga CPMK tersebut kemudian dijabarkan ke dalam 9 sub CPMK yang dipelajari secara bertahap dari minggu ke-1 hingga minggu ke-15. Sub CPMK yang pertama tentang penilaian postur kerja statis pada minggu 1 sampai 4. Dilanjutkan dengan penilaian postur kerja dinamis pada minggu 5 sampai 7. Berikutnya, pengukuran beban kerja fisik pada minggu ke-9. Dilanjutkan dengan pengukuran beban kerja mental pada minggu ke-10.
Selanjutnya, pengukuran dimensi tubuh atau antropometri pada minggu ke-11. Dilanjutkan dengan evaluasi aktivitas manual handling pada minggu ke-12. Pada minggu ke-13, melakukan evaluasi user interface sesuai dengan prinsip cognitive ergonomy. Pada minggu ke-14, mengevaluasi lingkungan kerja. Dan puncaknya, pada minggu ke-15, mereka merancang desain stesen kerja yang ergonomis. Minggu ke-8 dan minggu ke-16 dialokasikan untuk evaluasi tengah semester dan evaluasi akhir semester. Setiap sub JPMK memiliki bobot kontribusi yang berbeda-beda terhadap ketercapaian JPL. Mulai dari 5% untuk sub capaian pengukuran dasar, hingga 20% untuk sub penilaian dan perancangan desain stesen kerja. Sehingga totalnya mencapai 100% untuk ketercapaian JPL pada mata kuliah ini. Pemetaan bobot penilaian ini merupakan wujud nyata penerapan prinsip OBE. Penilaian mata kuliah aplikasi ergonomi sepenuhnya menggunakan komponen praktik harian dengan total bobot 100% yang terdistribusi ke 9 sub JPMK sesuai dengan proporsi masing-masing. Untuk indikator penilaian mencakup partisipasi dan keaktifan mahasiswa, kemampuan dalam menggunakan instrumen penilaian, serta kelengkapan dan ketepatan laporan praktikum yang disusun setiap minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Pada TM 1 ini kita akan berdiskusi tentang pekerjaan statis. Jadi dalam satu ilmu ekonomi kita ada satu bab yang membahas tentang pekerjaan statis. Pekerjaan itu ada dua macam, ada yang statis dan juga ada yang dinamis. Pada TM 1 ini kita akan membahas pekerjaan yang statis. Apa saja terkait jenis-jenis pekerjaan statis dan bagaimana risiko ekonominya. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, teman-teman atau mahasiswa mampu melakukan penilaian postur kerja statis. Untuk metode yang akan kita gunakan yaitu menggunakan metode RULA. Masih ingat dengan metode RULA? Jadi karena kuliah ini adalah aplikasi ekonomi, ada mata kuliah prasyarat yaitu dasar ketiga. Dasar ketiganya sudah lulus semua ya? Harusnya kita tinggal melanjutkan untuk melakukan. Jadi setelah kuliah ini ada teman-teman mampu melakukan pengukuran postur kerja statis dengan menggunakan metode. Sebelumnya kita harus tahu apa sih definisi dari pekerjaan statis. Ada yang bisa membantu jawab? Apa pekerjaan statis ini? Mungkin pertanyaan yang tidak terlalu banyak. Pekerjaan yang tidak terlalu banyak bergerak. Tepat sekali, namun ada beberapa kata kunci yang harus ditambahkan dalam definisi. Selain tidak ada pergerakan, di sana kata kunci statis adalah tidak terjadi pergantian antara otot relaksasi dan juga kontraksi. Jadi itu yang membedakan pekerjaan statis dengan pekerjaan dinamis. Kalau pekerjaan dinamis ada pergantian, otot kita relaksasi
berdiri. Postur tubuh berdiri butuh keserentakan, butuh menjaga keseimbangan. Seakan-akan pada saat kita berdiri kita tidak melakukan apa-apa, tapi bagian saraf kita, terutama saraf pusat otak, itu terus bekerja untuk menjaga agar tubuh kita tidak jatuh. Tidak terasa mungkin, karena kita sudah terbiasa berdiri. Tapi untuk anak bayi, untuk balita yang baru belajar berdiri, itu akan terlihat sangat susah. Karena memang sesusah itu berdiri. Butuh koordinasi antara sistem saraf pusat, kemudian dikirimkan ke saraf motorik. Terus lalu bagaimana kita menilai apakah postur kerja seseorang itu berisiko rendah, tinggi, atau sedang? Itu kita menggunakan salah satu metode penghitungan. Makanya untuk mengukur kerja statis kita lebih mudah atau lebih disarankan untuk menggunakan metode Luna. Sekarang kita coba untuk menilai risiko postur kerja statis dengan menggunakan Luna. Silakan dikeluarkan device-nya, bisa menggunakan laptop atau bisa menggunakan HP. Kemudian teman-teman bisa membuka link yang sudah saya berikan, link ErgoLab. Jadi itu adalah aplikasi yang kita gunakan untuk membantu kita melakukan penilaian risiko postur kerja. Di sana ada beberapa opsi, ada metode Rula, Reba, Tosa, OWAS, Cobra, dan lainnya. Untuk kali ini kita akan mencoba menerapkan metode Rula. Sudah dibuka semuanya? Untuk penjelasan, Rula ini adalah metode observasional yang digunakan untuk menilai paparan maupun resiko gangguan anggota gerak atas. Jadi ada beberapa anggota gerak yang dinilai dalam Rula ini. Yang pertama adalah bagian dari leher, kemudian bagian dari trunk atau batang tubuh, badan. Berikutnya adalah lengan, pergelangan, dan kaki, tapi dalam posisi statis. Tujuannya adalah untuk mengukur resiko muskuloskeletal pada anggota gerak atas secara cepat. Memang instrumen ini sesuai dengan namanya rapid, maka diperuntukkan untuk pengukuran secara cepat. Memang instrumen ini sesuai dengan namanya rapid, maka diperuntukkan untuk pengukuran secara cepat. Dan segera kita bisa menentukan mendapatkan hasil dan juga bisa menentukan prioritas pencegahan. Dan tujuannya juga melatih mahasiswa untuk dapat mengukur dan juga membaca struktur dari segmen tubuh berdasarkan foto hasil observasi. Untuk prinsip penilaian, bagian tubuh akan dibagi menjadi dua. Jadi di instrumen Rula yang manual berupa form, di sana teman-teman akan melihat ada grup A di sisi sebelah kiri, kemudian grup B di sisi sebelah kanan. Grup A itu menilai lengan atas, lengan bawah, pergelangan, dan apabila ada perkara pada pergelangan. Sedangkan grup B itu untuk menilai bagian dada, badan, dan kaki. Setelah itu kita melihat tabel A dan juga tabel B untuk menentukan suara. Namun dengan menggunakan aplikasi ini nanti
bekerja untuk diobservasi. Pilih bekerja untuk diobservasi, kemudian amati bekerja tersebut. Setelah itu ambil gambar, ambil foto dari samping pada postur terburuknya dia. Jadi dalam satu siklus aktivitas, pilih satu momen pada saat postur terburuk, kemudian ambil gambarnya dari samping. Setelah itu kita akan menentukan skor dari masing-masing anggota gerak tubuhnya, dan dari situ nanti kita bisa menentukan berapa resiko dari aktivitas tersebut. Langsung saja kita coba ya. Sebelumnya teman-teman sudah punya foto hasil observasi kan? Itu bisa dimasukkan di dalam aplikasi ini. Kita coba bersama-sama. Pada bagian foto praktikum, di sini teman-teman bisa memasukkan foto hasil observasi yang telah dilakukan. Setelah fotonya dimasukkan ke dalam aplikasi, berikutnya teman-teman harus menentukan sudut dari anggota gerak, mulai dari leher, bahu, lengan, pergelangan tangan, badan, dan bagian kaki. Teman-teman bisa mengarahkan titik-titik tertentu yang sudah ada di pada aplikasi untuk mendapatkan hasil sudut. Setelah kita pastikan titik-titiknya sesuai dengan bagian tubuh yang kita ukur, di sini kita memilih terapkan ke metode ulang. Maka di sini aplikasi akan mengilustrasikan posisi dari foto yang sudah kita ambil. Jika ada yang belum sesuai, kita tinggal sesuaikan di sini. Apabila dirasa lengan atas ini pada foto tadi diberikan nilai skor 4 karena lengan atasnya berada di sudut lebih dari 90 derajat. Koreksi dengan sudut kurang dari 60 sampai lebih dari 100, maka kita beri skor 2. Namun jika sudut freksinya di antara 60 sampai 100, maka kita berikan skor 1. Setelah itu teman-teman coba membuat rekomendasi pengendalian. Setelah kita mengetahui bahwa risiko bekerja memiliki nilai 5 dengan hasil sampel. Setelah kita mengisi semua bagian, kita akan hitung skor ulang, maka otomatis akan mendapat
bukan statis berarti benar 0. Scroll terus jika sudah semua. Nah, ini ada yang belum keisi terkait dengan beban pada bagian bawah. Load grup B, kursinya kira-kira beratnya berapa? 2 sampai kurang dari 2 kilo. 2 sampai 10 ya. 10 ya. Centang, kemudian hitung. Kita lihat skor di atasnya. Nah, dia mendapatkan grand score atau total skor akhir 7. Setelah kita melakukan praktikum untuk penilaian postur kerja statis, harapannya teman-teman mampu menilai postur kerja statis pekerja pada kondisi yang statis. Nanti setelah ini teman-teman silakan memilih aktivitas dan foto pekerjaannya dari samping, kemudian nilai postur kerjanya dengan menggunakan metode ulang. Sebelum kita akhiri pertemuan kali ini, apakah ada yang mau ditanyakan? Kan kalau kita bekerja di posisi kerja statis kan bagian tubuh kita itu diam, nah sehingga terjadi penumpukan asam laktat. Nah, dengan cara apa agar tidak terjadi penumpukan asam laktat atau istilahnya asam laktat di tubuh kita itu bisa hilang? Terima kasih Mas Andar, pertanyaannya sangat menarik juga. Bagaimana upaya pengendalian ya? Tadi kita sudah menilai resiko. Yang ditanyakan Mas Andar adalah bagaimana upaya pengendalian jika memang terpaksa seorang pekerja berjam-jam menghabiskan waktunya dengan duduk, kita harus berikan variasi pekerjaan yang lain. Misalnya setelah mengetik, dia harus berjalan untuk mencetak printnya dan di print di tempat yang lain, atau ada pekerjaan untuk mengantar surat hasil yang kita ketik tadi, sehingga ada pergantian posisi. Begitu. Ada lagi yang ditanyakan? Pak, tadi kan mengenai asam laktat itu kan ada penumpukan Pak ya. Nah itu apakah juga dipengaruhi oleh usia terus kayak gender gitu Pak? Jadi selain faktor postur, penumpukan asam laktat atau peningkatan kelelahan itu juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor lain. Contohnya seperti memang usia, kemudian lifestyle ya terutama ya. Namun jika istilah sekarang, anak sekarang itu anak yang mager, itulah yang mengakibatkan cepat terjadi penumpukan asam laktat. Ada lagi yang bertanya? Cukup? Bisa kita akhiri untuk TM kita kali ini. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penjelasan mengenai rencana pembelajaran semester, proses, dan strategi pembelajaran pada mata kuliah aplikasi ergonomi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.